Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, junjungan kita, suri tauladan kehidupan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW, untuk keluarga beliau SAW, para sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah untuk menapaki sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Baru beberapa jam yang lalu atau beberapa ibarat kata beberapa waktu yang lalu, yakni kita meninggalkan Ramadan, memasuki 1 Syawal di tahun 1443 Hijriah. Ucapan yang sangat agung yang senantiasa diteladankan oleh para salafus saleh, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, masih terngiang rasanya gegap gempita semangat kaum muslimin di dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Kalau di awal-awal Ramadan banyak renungan-renungan tentang bagaimana perangai kaum muslimin dalam menyambut Ramadan. Ada yang berbahagia, ada yang penuh sukacita, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan sedih. Orang yang berbahagia ketika menyambut Ramadan adalah orang yang penuh keimanan dalamnya dengan mengetahui berbagai keutamaan di bulan Ramadan. Orang yang biasa-biasa saja karena menganggapnya suatu rutinitas yang biasa-biasa saja, yang mengalir begitu saja, yang bahkan mengurangi sensitivitas kepedulian terhadap ibadah, terhadap peningkatan ibadahnya. Kemudian orang yang sedih adalah orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah SWT. Ketika menjumpai Ramadan, maka mereka akan bersedih. Nah, para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berjumpa Ramadan adalah kita menyambut dengan bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk ibaratnya bercocok tanam untuk menggapai berbagai kebaikan yang tentunya pahalanya besar, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kemudian ketika tamu agung itu datang, maka ketika pergi pun kaum muslimin juga berbagai perangai. Ada yang bersedih meneteskan air mata. Bagaimana tidak meneteskan air mata? Karena begitu besar pengaruh keberkahan Ramadan di dalam dirinya, sehingga meneteskan air mata karena dirinya pun tidak mengetahui apakah Ramadan yang akan datang, apakah berjumpa kembali atau tidak. Bahkan di kalangan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bagaimana seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika Ramadan pergi, sedangkan dirinya tidak tahu Ramadan yang akan datang apakah akan berjumpa atau tidak. Dan banyak lagi hal-hal yang menjadi renungan perkataan salafus saleh yang dituturkan kepada kita. Bahkan ada yang mengatakan, sesungguhnya aku tidak meneteskan air mata dengan perginya Ramadan, tapi aku meneteskan air mata, aku mengkhawatirkan karena aku tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita menjumpainya atau tidak. Yang intinya sama, yakni kita tidak ada yang tahu bahwa Ramadan yang akan datang kita menjumpai atau tidak. Yang terpenting adalah kita muhasabah diri, memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam hidayah dan taufiknya.
Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Allah menciptakan kita, mengarungi masa, waktu, hari, bulan, tahun. Ada berbagai hari yang dipilih, ada keistimewaan di dalamnya. Dari 7 hari misalnya ada hari Jumat. Dari bulan-bulan, 12 bulan yang diberikan kepada kita, ada bulan-bulan tertentu yang memang istimewa. Dan salah satunya adalah bulan Ramadan. Para sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih terngiang apabila kita berada di bulan Syawal, 1 Syawal, tentunya masih terngiang berbagai kebahagiaan kaum muslimin di dalam menyambut Ramadan. Berbahagia karena datangnya tradisi mudik, berkesempatan untuk silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahim, menjalin rahim dengan sanak famili, saling ziarah dengan kerabat, teman-teman dekat yang ketika kecil kita berjumpa masih kanak-kanak, sehingga sekarang kita sudah pada tua, bahkan uban pun sudah ada yang tumbuh. Kita bertemu dengan teman-teman kita yang dulu kecil kita ketemu sekian puluh tahun baru ketemu lagi. Tentunya adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur kebahagiaan ini dengan kecanggihan teknologi sebesar apapun dibanding dengan bertemu wajah, bertatap muka, bersalaman. Bahkan betapa besarnya Lebaran tahun ini, yang mana 2 tahun yang lalu kita diterpa dengan musibah adanya virus COVID-19, dan semua adalah takdir Allah SWT, dan kita petik hikmahnya. Banyak pelajaran yang mestinya kita petik hikmahnya. Para sahabat sekalian, ketika kita berjumpa 1 Syawal, kita bersyukur bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan, kita bersyukur bisa silaturahim. Kalau istilah Lebaran yang berasal dari bahasa Jawa lebar telah selesai, artinya kita telah menunaikan berbagai kewajiban-kewajiban kita seorang muslim. Lebar selesai. Dan menjadi renungan bagi kita, para sahabat sekalian, bahwa kita dengan memasuki Hari Raya Idul Fitri, kembali kepada berbuka kembali, diperbolehkannya berbuka kembali di siang hari. Ini menandakan kita betapa kaum muslimin bahagia. Selain hikmah-hikmah Lebaran, silaturahim, memanfaatkan liburan, dan ini menjadi tradisi yang mungkin ada di negara kita saja, tradisi mudik, karena memang bersatunya kalender-kalender libur antara orang yang bekerja, antara orang yang anak-anak yang kuliah dan para pelajar libur di dalam satu masa, sehingga terjalin mereka kekompakan yang menjadi tradisi mudik dan momentum yang sangat besar faedahnya untuk menjalin silaturahim. Para sahabat sekalian, dan akhirnya ketika kita ditinggalkan Ramadan, maka ada hal penting yang harus kita menjadi muhasabah diri. Apa para sahabat sekalian? Apabila Ramadan adalah kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, gemar bersedekah, gemar menyiapkan menu iftar untuk orang-orang yang puasa, karena mereka ada keimanan dan juga mengetahui akan keutamaan hal-hal tersebut. Ketika beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan semangat, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bersemangat beribadah di bulan-bulan selain Ramadan? Allah yang kita ibadahi, Rabb Azza wa Jal, Allah yang sama di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Zat yang kita ibadahi, yang kita murnikan ibadah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama di bulan Ramadan maupun selainnya. Apakah kita sama? Ramadan adalah ajang tarbiyah keimanan, tauhid, fikih, dan implementasi untuk kepedulian kepada sesama kita. Mudah-mudahan dari tarbiyah selama Ramadan 1 bulan penuh berimbas di bulan-bulan yang lainnya.
Kita tidak mau tentunya para sahabat sekalian disebut sebagai Ramadhaniyin, yang hanya mengenal ibadah hanya di bulan Ramadan, yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Tentunya kita tidak mau disebut hamba Allah yang demikian itu. Mana ibadah kita, mana qiyamul lail kita di bulan selain Ramadan, padahal di Ramadan kita pun giat. Mana kekeringan lisan kita ketika kita di selain bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan kita lesuh, letih, lelah, kering lidahnya, sayu matanya karena sering menahan kantuk, kering lisannya karena kita sering menelan air ludah untuk bertahan diri membaca Al-Quran. Mana di bulan-bulan selain Ramadan? Mana di bulan selain Ramadan qiyamul lail walaupun 1 rakaat di malam harinya? Para sahabat sekalian, kita tidak ingin disebut hamba Allah Ramadhaniyin, hanya mengenal ibadah seolah-olah hanya ibadah itu hanya ada di bulan Ramadan. Mana sedekah kita di bulan selain Ramadan? Nah, para sahabat sekalian, renungan bagi diri pribadi khususnya dan keluarga, dan juga bermanfaat apabila alhamdulillah apabila bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi sahabat sekalian, apabila renungan-renungan ini hasil tarbiyah Ramadan tetap merasuk ke dalam diri kita, menjadi kebiasaan yang luar biasa yang tertanam, terpaku di diri kita, menjadi implementasi ibadah harian yang luar biasa. Karena walaupun ibadah sunnah mustahab yang Rasulullah SAW contohkan, apabila kita terpelihara walaupun sedikit namun ajik atau dawam, maka itulah ibadah-ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala